02030441. Saya Liatnan dengan NIM 22030442. Ikut penjelasan materi kelompok kami. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan fungsi yang dilakukan perusahaan baik dari kebijakan, keputusan, aktivitas, dan prosedur dalam memastikan pengelolaan stok dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan. Dengan manajemen persediaan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan kepuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen persediaan. Manajemen persediaan untuk menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Alasan perlunya manajemen persediaan karena munculnya ketidakpastian dalam waktu pemesanan. Selanjutnya, macam-macam persediaan. Yang pertama, manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan tradisional, pendekatan tradisional ini menggunakan persediaan untuk mengelola trade-off antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Lanjut yang kedua, manajemen persediaan JIT yaitu just in time. Just in time ini menggunakan kontrak jangka panjang atau pengisian kembali yang berkelanjutan. Selanjutnya, proses manajemen persediaan. Yang pertama, perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan adalah sistem perencanaan yang berfokus pada jumlah. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian bahan baku yang diselenggarakan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ini penilaian persediaan, yaitu masalah-masalah yang timbul dalam penilaian persediaan dalam satu periode. Yang keempat, pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan persediaan bahan baku adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan baku dan persediaan pada umumnya. Baiklah, selanjutnya itu manfaat manajemen persediaan itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan hubungan pelanggan karena pengiriman yang lancar. Jadi manajemen persediaan itu memastikan bahwa produk yang dikirim tepat waktu. Jadi juga konsumen merasakan puas. Yang kedua itu produksi yang lancar dan tidak terganggu oleh kekurangan stok. Jadi manajemen persediaan itu memastikan bahwa produk itu selalu ada dan tersedia. Jadi tidak mengalami kekurangan stok. Selanjutnya, efisiensi penggunaan modal kerja karena membantu meminimalkan kerugian kerusakan dan juga pencurian. Jadi manajemen persediaan itu membantu mengurangi stok yang ada untuk meminimalkan kerusakan. Yang keempat, ekonomis dalam pembelian. Jadi manajemen persediaan itu mengadakan diskon dalam jumlah besar dan juga melakukan perencanaan pembelian dengan yang lebih strategis. Terakhir, menghilangkan kemungkinan duplikasi atau peniruan dalam pemesanan. Jadi duplikasi pemesanan itu dapat menyebabkan kelebihan stok yang dapat merugikan perusahaan karena dapat meningkatkan biaya dan perusahaan. Menurut Blank tahun 2011 itu persediaan merupakan barang yang menganggur karena dia ditunggu untuk dijual dan juga dipergunakan, karena setiap perusahaan itu memiliki tujuan dan juga manfaat yang berbeda dalam penggunaannya. Selanjutnya ada alasan perlunya persediaan untuk mengantisipasi gap antara supply dan demand. Nah, gap dapat berupa waktu maupun jumlah demand dari pelanggan. Alasan lainnya yaitu dapat memahami keperluan konsumen dan untuk fleksibilitas supply perusahaan. Untuk memproduksi suatu produk membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan konsumen tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, masuk ke kesimpulan materi. Manajemen persediaan merupakan suatu sistem untuk mengelola persediaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit. Nah, munculnya manajemen persediaan ini karena adanya ketidakpastian waktu pemesanan. Proses dari manajemen persediaan ini yang pertama ada perencanaan